Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya di JLPTN 4 Bunpo. Soal ke-6 teman-teman. Ashita nani nani suie o narai hajimeru koto ni shimashita. Ya ini kanji narai hajimeru hajimeru koto ni shimashita. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang paling tepat kara ya. Jadi ashita kara suie o narai hajimeru koto ni shimashita. Jadi artinya mulai dari besok, suie ini adalah oyogu, oyogu, oyogu itu artinya berenang ya. Nah, suie ini kata bendanya, noun-nya. Jadi mulai dari besok saya akan memutuskan memulai belajar berenang ya. Koto ni shimashita ini artinya memutuskan ya, memutuskan. Nah, ini pola kalimat N4 ya, memutuskan melakukan sesuatu. Hajimeru di sini artinya memulai ya, start ya. Nah, memulai naraimas, belajar. Belajar apa? Belajar oyogu, suie ya, belajar berenang gitu. Nah, kenapa jawabannya kara? Karena kalau madeni ya, kita jawab madeni ini untuk batas waktu tertentu ya. Ini batas waktu. Ya, ada ni-nya ya, sampai. Sampainya tapi ada batas waktu tertentu. Misalnya このレポートは、misalnya明日までに出してください. Nah, jadi tolong kumpulkan laporan ini paling lambat, batas waktunya itu besok itu paling lambat. Jadi kalau mau kumpul hari ini boleh, ya tapi paling lambat besok, ashita madeni. Atau kalau mau lebih detail, sanji madeni, sampai jam 3. Berarti jam 2, jam 1 dan seterusnya itu boleh. Ya, itu untuk pola madeni. Jadi kalau untuk di sini kurang tepat ya, karena ini bukan menyatakan batas waktu. Kemudian nara ya, nara ini bisa untuk rekomen sesuatu ya, rekomen sesuatu ya. Misalnya suie ya, kita bilang berenang. Oh, kalau mau berenang di sini bagus gitu ya. Misalnya kita bilang berarti suie nara misalkan Beni sensei ga ii desu. Nah, misalnya gitu. Misalkan saya guru berenang yang jago gitu ya. Kalau renang bagusnya Beni Sensei gitu. Jadi kasih rekomen gitu. Kalau ini gini, kalau ini bagusnya ini gitu. Suienara Beni Sensei ga ii desu. Ini untuk rekomen ya, recommended sesuatu. Nah, kalau untuk nih ini macam-macam ya. Misalnya naik kendaraan atau ada waktunya ya. Misalkan sanji ni okimasu misalnya gitu ya. Sanji ni okimasu. Ya, jadi bangun jam 3 misalnya gitu. Nah, jadi di sini ada waktu yang ada angkanya ya, sanji ni okimasu. Misalnya2025 ni Nihon e ikimasu, pergi ke Jepang tahun 2025 dan sebagainya. Ya, ini untuk nomor 6. Jadi yang paling tepat adalah kara, ya mulai dari besok ya. Jadi kalimatnya jadi nyambung ya. Oke, kita lanjut ke soal ketujuh ya, JLPTN 4 untuk Bunpo ya. Soalnya yang ketujuh, musuko ga Nihon e titik-titik keredo ikemasen deshita. Ya, musuko ga Nihon e nani nani keredo ikemasen deshita. Yang jawaban yang pertama pilihannya ada ikitakatta, ikitakunakatta, ikitagatte ikitagaranaakatta. Oke, jadi jawaban untuk soal ini yang paling tepat adalah ikitagatte. Nah, mungkin ada teman-teman yang menjawab satu ya, ikitakatta gitu ya. Oke, akan dijelaskan seperti ini. Jadi musuko ya, musuko ini adalah orang ketiga. Oke. Jadi bukan saya tapi orang lain gitu ya. Nihonge, yang pasti ini ikitai ya, ingin pergi loh ya. Nggak mungkin tidak ingin pergi. Jadi ini pasti ikitai ya, ingin pergi. Keredo, ini tetapi ikemasen deshita. Ikemasen ini bentuk kanoke ya. Kanoke itu bentuk bisa ya, teman-teman bisa cek ya di video tentang kanoke ya, bentuk bisa. Ikemasen deshita artinya tidak bisa pergi. Ya, jadi anak laki-laki saya, Musuko, dia pengen ke Jepang tapi nggak bisa pergi. Nah, kenapa ikitai ini salah? Karena ikitai ini hanya untuk diri sendiri. Ketika kita bilang orang ketiga, ya, maka ikitai, i-nya harus dibuang, kita ganti garu, ikita garu.
Ikitagaru tuh ingin pergi juga, sama dengan ikitai, tapi untuk orang ketiga. Ya, ini untuk orang ketiga, ya. Jadi keinginannya orang ketiga. Ikitagate ita. Nah, gitu ya. Jadi ini yang paling tepat ya. Dia pengen banget ke Jepang gitu, tapi nggak bisa pergi. Ya, yang pengen siapa? Musuko, orang ketiga. Makanya dia yang paling tepat nomor 3 ya. Bukan nomor 1 atau ya nomor 2 dan 4. Kalau 2 kan ikita kunakata, berarti tidak ingin pergi dong. Kalau yang bawahnya juga bisa ikitagara nakata, tapi ya, tapi tidak ingin pergi gitu. Jadi kalau diterjemahkan, anak laki-laki saya tidak ingin pergi ke Jepang tetapi tidak bisa pergi, kan jadi aneh ya. Maka yang paling tepat jawabannya adalah nomor 3. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut ke soal ke-8 JLPTN 4 Bunpo ya, yang ada A dan B percakapan. Watashi no oba-san wa 90 歳に何々。そうですか。私のおばあさんと同じぐらいですね。Onaji ini sama ya. Jadi nenek saya titik-titik 90 tahun. Oh begitu. Kurang lebih sama ya dengan nenek saya. Ya pilihannya ada simas, narimas, dekimas, dan ikimas. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal berikut ini adalah narimas ya, yang artinya menjadi ya, akan menjadi. Maksudnya akan menjadi usia 90. Mungkin ini sekarang 59 nih ya, 89 ya. 89 Hachijūkyūsai desu ne. Nah, mau jadi Kyūjusai, akan segera gitu, akan menjadi umur 90. Ya kenapa nggak simas? Ni simas ya, kalau kita pakai ini ada ni, ya kalau ni plus simas itu untuk memilih sesuatu, ya untuk memilih. Misalnya kita ke restoran ya, "Kamu mau pilih apa?" "Saya, kohi ni shimasu." "Watashi wa kohi ni shimasu." Ya, saya milih kopi gitu. Nah, jadi kurang tepat di sini. Dekimas itu artinya bisa ya, bisa. Nah, kemudian ikimas ini artinya pergi ya. Jadi yang paling tepat untuk soal 8 ini adalah narimas, yaitu nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal ke-9 JLPTN 4 Bunpo. Shoyu wo nani nani sushi o taberu. Ya, makan sushi titik-titik shoyu. Shoyu ini kecap asin Jepang itu ya. Pilihan pertama ada kate, 2 nonde, 3 tsukete, 4 itu akete ya. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah tsukete ya. Apa itu tsukete? Tsukete itu dari tsukeru yang artinya membumbuhi ya. Kalau bahasanya mungkin apa ya, cocol ya. Jadi shoyu wo tsukete sushi o taberu. Jadi maka sushi dengan shoyu gitu ya, dicocol sama shoyu gitu ya. Nah kalau kate ini membeli ya, membeli. Nah kemudian nonde, ya nonde itu minum, akete itu membuka, oke. Shoyu o kate sushi o taberu, ya sebenarnya nggak salah juga ya, bisa juga gitu. Cuman yang di sini ada yang paling tepat. Jadi ingat, kalau teman-teman misalkan ya, ujian JLPT, cari jawaban yang paling tepat dari yang tepat gitu ya. Misalkan ada ini juga bisa nih sebenarnya, tapi ada pilihan yang lebih tepat. Ya ada pilihan yang lebih tepat, ya teman-teman pilih itu ya. Jadi jawabannya tsukete, yang membumbui. Shoyu o tsukete, sushi o taberu. Ya bukan nonde ya, kalau nonde itu minum ya, kalau minum ya mungkin misalnya kohi o nomu ya, kohi o nonde ya sushi o taberu. Jadinya itu minum ya, minum kopi kemudian makan sushi gitu ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat nomor 3 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal ke-10 JLPTN 4 Bunpo. Ame desu kara minna kasa o nani nani aruteiru. Ame, ini kanji ame ya. Ame desu kara minna kasa o nani nani aruteiru. Oke, ada sashite, tsukatte, akete, dan pilihan terakhir kakete. Yang paling tepat untuk soal berikut ini jawabannya adalah sashite ya. Nah, ini sashite ini khusus untuk kasa teman-teman ya. Kasa o sasu, asalnya dari sasu. Ya kasa o sasu itu artinya membuka payung gitu, jadi pakai payung seperti itu ya. Nah, dia bukan pakai tsukatte untuk payung ya, jadi hati-hati. Tsukatte ini untuk selain payung, misalnya menggunakan pasokong, pasokong o tsukatte gitu ya, atau akete, akete ini membuka. Ya doa o akete. Akete ini menggantung, ya misalnya gantung topi ya. Boshi o kakemasu, boshi o kakete, kakemasu-nya menggantung.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah sashite kasa o sasu ya, sashite aruiteiru. Ame desu kara minna kasa o sashite aruiteiru. Nah, ini sudah satu kata teman-teman ya. Ini kosakatanya kasa o sasu menggunakan payung. Ya, menggunakan payung. Nah, sebenarnya sasu ini bisa juga artinya menusuk ya. Sasu misalnya, ya menusuk sate misalnya, sasu, sashimasu ya bisa juga. Tapi kalau ada kasa penggunaannya pakai sasu ya menggunakan payung ya karena diangkat ke atas seperti ini ya. Nah, di atas seperti ini pakai payung ya, menggunakan payung. Oke?